Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada satu artikel yang menarik dan ini sebenarnya jadi pertanyaan semua orang selama ini. Nah, dari banyak orang-orang yang terinfeksi virus corona, ini mengapa kok anak-anak kecil itu amat sangat sedikit, bahkan kalau dihitung ini sedikit sekali, kecil sekali, bahkan kalau bisa dibilang hampir tidak ada. Nah, ini ada salah satu artikel, sebenarnya ada beberapa, cuman yang saya ambil dari ayobandung.com. Jadi ini alasan anak-anak lebih sedikit terinfeksi virus COVID-19. Oke, kalau mau baca, ini channelnya. Dan saya akan bacakan untuk kalian. Jadi kalau kalian sama-sama penasaran seperti saya, ternyata ini jawabannya. Anak-anak lebih kecil kemungkinannya terinfeksi virus corona COVID-19. Studi menemukan anak-anak nampaknya menderita kasus corona yang lebih ringan. Beberapa anak bahkan tidak memiliki gejala sama sekali. Sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics mengamati keparahan gejala pada 2134 anak-anak di China yang diduga menderita COVID-19. Penelitian tersebut menemukan efek infeksi kurang serius daripada yang terlihat pada orang dewasa. Nah, kayaknya ternyata memang beda efeknya. Sekitar 4% anak-anak tidak memiliki gejala sama sekali. Lebih dari setengahnya atau 51% menderita penyakit ringan. Sedangkan kondisinya sedang untuk 39% kasus. Sementara itu, 6% sisanya berada di tingkat parah atau kritis untuk kondisi tersebut. Sebagai perbandingan, persentase untuk orang dewasa di China adalah sekitar 18,5% kasus parah atau kritis. Jadi ini kelihatan banget ya, ini kecil sekali perbedaannya. Nah, mengapa sebagian besar kasus COVID-19 anak-anak tidak separah kasus orang dewasa? Ini lumayan membingungkan banyak orang. Dan ini mungkin terkait dengan faktor paparan dan inang, kata penulis studi dilansir di Independent pada hari Kamis 19 Maret beberapa minggu yang lalu. Anak-anak biasanya dirawat dengan baik di rumah. Anak-anak biasanya relatif lebih sedikit untuk mengekspos diri mereka pada patogen dan atau pasien yang sakit. Banyak anak tidak akan memiliki kondisi mendasar yang membuat infeksi semacam ini berbahaya. Anak-anak dapat memiliki tingkat antibodi yang lebih tinggi membuat tubuh mereka cukup reaktif pada awal infeksi untuk menghindari gejala terburuk. Sistem kekebalan tubuh mereka mungkin merespons secara berbeda pada virus itu dan tidak bisa menyerang sel anak dengan cara yang sama menurut para peneliti. Nah, di antara anak di bawah 18 tahun yang termuda adalah yang paling mungkin menderita yang terburuk. Dan ketika dibagi menjadi kelompok umur, 10,6% kasus bayi termasuk parah dan kritis dibandingkan dengan 7,3% untuk usia 1 hingga 5 tahun. Jumlah anak yang tertular makin rendah seiring dengan bertambahnya usia. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab kenapa kok mereka ini nggak terinfeksi. Dan itu juga terjadi di banyak tempat. Tapi jangan salah sangka, karena ada juga yang terinfeksi virus corona juga. Nah, dan ini adalah faktor yang bisa menyebabkan penularan virus corona kepada anak-anak. Ini saya ambil dari sehatq.com. Judul artikelnya adalah penularan virus corona pada anak-anak, dan ini orang tua harus wajib tahu. Penularan virus corona tidak memandang usia, mulai dari orang lanjut usia, lansia, hingga anak-anak bisa terkena penyakit. Penyakit dengan nama resmi COVID-19 ini, di Indonesia pemerintah pun sudah mengumumkan ada pasien yang positif corona dengan usia di bawah 5 tahun atau anak-anak balita. Kabar ini tentu membuat tidak sedikit orang tua panik dan merebaknya wajah corona di kalangan anak. Meskipun demikian, Pusat Penanganan dan Pencegahan Penyakit ini di USA, di Amerika Serikat, CDC, menyatakan anak-anak bukanlah golongan yang paling beresiko terkena virus baru ini. Mengapa demikian? Pahami penularan virus corona pada anak-anak. Di Indonesia hingga Jumat beberapa pekan lalu, 13 Maret, terdapat 69 orang yang terjangkit virus corona. Dua di antaranya adalah anak-anak, masing-masing anak berusia 2 tahun dengan kondisi fisik sedang dan bocah berusia 3 tahun dengan kondisi fisik ringan hingga sedang. Keduanya diduga terinfeksi corona dari orang tua yang juga positif COVID-19. Jadi orang tuanya kena dulu baru menularkan ke anak. Penularan virus corona ke anak ini menambah panjang daftar pasien corona pada anak-anak di bawah usia 15 tahun yang sebelumnya juga pernah terjadi di beberapa negara. Salah satu kasus penularan virus corona yang paling ekstrim terjadi di Wuhan, Tiongkok. Februari lalu, saat itu bayi yang berusia 30 jam, baru 1 hari lebih 6 jam, dinyatakan positif COVID-19 karena ibunya terlebih dahulu mengidap penyakit yang sama. Oh ya, makanya
Penularan virus corona pada anak-anak pun sama dengan orang dewasa melalui cairan droplet yang keluar dari mulut penderita penyakit tersebut ketika bersin, batuk, ataupun hanya berbicara. Dan droplet ini bisa terlebih dahulu menempel di benda, kemudian tersentuh tangan anak-anak dan digunakan untuk menyeka wajah atau makan mereka. Yang pasti, infeksi virus corona pada anak-anak ini tidak separah orang dewasa, dan dibanding orang dewasa hanya sedikit anak-anak yang terjangkit virus, dan lebih banyak itu di usia 49 hingga 56 tahun dan lebih lanjut lagi. Kalaupun ternyata terjangkit, gejala COVID-19 pada anak-anak lebih ringan. Anak-anak yang divonis positif COVID-19 biasanya mengalami gejala yang lebih ringan dan menunjukkan kondisi fisik yang berat itu hanya orang dewasa yang sebagian besar merupakan lansia dan orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga kardiovaskular atau jantung. Jadi kondisi ini mirip dengan wabah virus SARS dan MERS yang melanda beberapa negara beberapa tahun silam. Jadi saat itu pun anak-anak juga kematiannya nggak terlalu tinggi. Jadi ini adalah beberapa hal yang memang patut diwaspadai. Walaupun kalau saya lihat sih ini lebih ke berita baik, karena otomatis adik-adik kita, anak-anak kita di sekitar kita itu lebih kuat dan tidak rentan terhadap penyakit. Tapi hati-hati terhadap manula atau lansia. Semoga ini bisa membuat kita semua bisa lebih tenang, dan kita akan tahu bahwa ini semua akan segera berakhir dan kita akan kembali ke rutinitas kita sehari-hari dan berubah menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya Denny Darko, sampai jumpa.